Saatnya kita berbicara tentang apa? Bidadari. Mau setengah jam atau 1 jam? Kita singkat aja. Bidadari banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya dan juga banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam sifat-sifatnya, dalam hadis-hadis Nabi. Dan kita punya kaedah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perkataannya, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada satupun di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali sekedar nama. Nama saja yang sama, seluruh hakikatnya berbeda. Tadi sudah kita sebutkan. Sungai, namanya sungai, hakikatnya beda. Pohon, namanya pohon, hakikatnya apa? Beda. Buah, namanya buah, hakikatnya apa? Beda. Ya. Kemudian tanah, beda. Di surga tanah terbuat dari apa? Za'faran. Kerikil, namanya sama-sama kerikil, tapi hakikatnya apa? Beda. Emas, nama-samanya emas, tapi hakikatnya beda. Semua berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan wanita tidak sama dengan wanita dunia, tidak sama dengan wanita di surga. Rasulullah SAW memberikan satu kesimpulan yang sangat indah. Kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia ini, nongol, teling, maka akan memberi penerangan antara langit dan bumi. Seandainya di Medan semuanya lampu mati, bidadari nongol, terang benderang, Masya Allah. Asli terang benderang. Bukan cuma itu, wala malat bainahuma riha, bahkan keluar bau yang semerbak, yang harum dari bumi sampai di langit gara-gara munculnya bidadari tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifu ala ra'siha, kerudungnya, khimarnya yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, ikhwan. Belum apa? Belum lesung pipitnya. Masya Allah ya. Itu apanya? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu bidadari kayak apa ya. Intinya ya, luar biasa ya. Tapi kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Allah sembunyikan. Seandainya Allah perlihatkan kita bidadari 5 menit saja, mungkin kita semua jadi soleh semua. Sudah semuanya ngaji Quran terus kalian. Bidadarinya kelihatan loh. Ini kita dapat kayak gini, waduh. Tapi Allah tidak perlihatkan. Kita beriman kepada yang gaib. Allah kabarkan ada bidadari, Rasulullah SAW kabarkan bidadari, kita percaya. Ya. Ya. Dan semua di luar khayalan kita. Saya akan sebutkan sifat-sifat bidadari tersebut. Yang pertama, Nabi SAW berbicara tentang fisiknya, atau Allah berbicara tentang fisiknya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya bidadari ka'amthali lu'lu'il maknun wa hurun 'ain ka'amthali lu'lu'il maknun. Yang bidadari yang matanya jelita, lentik jelita, ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tertutup dalam cangkangnya. Ini mensifatkan tentang putihnya kulit bidadari. Seperti mutiara dalam cangkangnya, tidak terkontaminasi dengan apapun, putihnya bersih murni, tidak ada bintik-bintiknya, tidak ada tai-lalat-tai-lalatnya, enggak ada bopeng-bopengnya, enggak ada. Putih bersih, beda dengan wanita dunia. Seperti apapun ada bintik-bintiknya, ada merah-merahnya, ada item-itemnya, ada gores-goresannya. Adapun bidadari putih bersih, tidak ada terkontaminasi dengan satu titik hitam pun. Seperti mutiara yang tertutup dalam cangkangnya. Antum yang buka cangkang tersebut. Itu berkaitan dengan putihnya bidadari. Berkaitan dengan beningnya bidadari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan, dalam surat Ar-Rahman. Sungguhnya para bidadari seperti al-yaqut wal marjan, seperti intan berlian, seperti mutiara. Kata para ulama, mutiara putih dimaksudkan adalah kulitnya yang putih, adapun tubuhnya bening seperti intan berlian. Kita kalau ambil intan berlian, bening atau tidak? Bening. Ternyata tubuh bidadari bening. Saking beningnya, kata Nabi SAW, mir'atuha kabiduhu. Sesungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Kalau antum masuk surga, terus antum ketemu dengan istri antum dari bidadari, di depan antum ternyata wajah antum di hatinya. Subhanallah. Kenapa? Karena saking bening tubuhnya. Ya, saking bening apa? Tubuhnya. Ya. Saya sering tanya istri saya, sayang kamu lagi di mana? Lagi di hatimu wahai suamiku. Masya Allah. Semoga Allah menjadikannya bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Intinya, benar-benar seorang melihat bidadari sangat bening. Saking beningnya, apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW bahwasanya yura suqa mukhihi
yura mukhu saqaihi min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi SAW, terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Sumsum betisnya kelihatan. Kalau orang dengar lafal Nabi, terlihat sumsum betisnya di balik tulangnya, di balik dagingnya, wah ini genderuwo kali ya. Tetapi Nabi bantah, kata Nabi, minal husni, karena saking indahnya. Ini yang membuat kita semakin yakin bahwasanya bidadari tidak bisa kita hayalkan. Coba antum bayangkan, sosok putih banget, tapi bening banget, sampai sumsumnya kelihatan. Oh, ngeri nggak antum? Ngeri. Ini tengkorak hidup. Itu kalau otak kita yang penuh ketololan ya, yang penuh keterbatasan. Tapi Nabi mengatakan minal husni, karena saking indahnya, saking indahnya. Kita nggak usah bicara bidadari. Allah menyebutkan tentang minuman, kup, cangkir yang kita gunakan untuk minum khamr di surga. Kalau penghuni surga gunakan minum khamr, kata Allah Subhanahu wa taala, qawarira min fiddah. Bayangkan kaca-kaca yang dijadikan cangkir terbuat dari perak. Peraknya bening di surga. Gimana? Apa ada di dunia perak bening? Enggak ada. Perak metal enggak ada yang bening, tapi perak tersebut saking beningnya kelihatan khamr dari dalamnya. Kata para ulama, ini menunjukkan perak di dunia tidak sama dengan perak di mana? Di akhirat. Dia metal, perak tapi bening. Nah, kalau perak saja beda dengan perak dunia, dengan perak surga, apalagi wanita dunia dengan wanita apa? Surga. Saking putihnya bidadari, kata Nabi SAW, yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Kata Nabi SAW, terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Kalau antum ketemu bidadari di surga, kemudian dia pakai gaun 70 lapis, di balik gaun tersebut sudah antum kelihatan putihnya, padahal sudah pakai 70 gaun, masih kelihatan tembus putihnya. Gimana antum sabar untuk tidak segera merobek gaun tersebut? Baik, intinya sudah. Terus apa sudah? Sudahlah. Sudah malam ini jam. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebutkan tentang fisiknya, wa kawaiba atraba. Bosnya para bidadari tersebut kawaib. Kawaib itu antum tahu kaab itu apa nama mata kaki? Antum tahu bentuk mata kaki? Kan menonjol kan? Bunder dan menonjol. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dada-dada para bidadari. Ya. Ya udah jangan dibayangkan, gitu aja. Kita skip, lanjut. Taib, kemudian mereka senantiasa muda, kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan akhlaknya dan disucikan tubuhnya. Para wanita surga, mereka tidak haid, mereka tidak ada ingusnya, mereka tidak ada upilnya, mereka tidak ada bau keteknya, mereka harum selalu. Bayangkan nongol di dunia, satu bumi bau harum. Sampai dikatakan oleh Ibn Abbas, inna rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lelaki penghuni surga akan memeluk bidadari 70 tahun, dia tidak bosan meluk bidadari tersebut. Kenapa? Karena tidak ada baunya. Antum coba peluk perempuan sehari, dia udah bosan dari ente. Ente udah bau dan dia juga udah bau ya. 70 tahun dia peluk dan dia tidak bosan. Kenapa? Karena selalu harum. Tidak ada kotorannya sama sekali. Tidak ada tai matanya, tidak ada tai telinganya, tidak ada kentutnya, tidak ada. Antum wanita tercantik di dunia ini pasti kalau kentut pasti bau ya. Enggak percaya. Baik. Jadi secara fisik luar biasa. Ya. Kita bicara akhlak. Bagaimana akhlak bidadari? Kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf. Mereka senantiasa menundukkan pandangan. Apa maksudnya mereka menundukkan pandangan? Dua tafsiran. Tafsiran pertama, para bidadari saking cantiknya sehingga menundukkan pandangan suaminya. Kita di dunia, istri mau secantik apapun pasti masih nengok yang lainnya. Siapapun dia orangnya, dia pasti masih nengok yang lainnya. Tapi di surga, kalau istri sudah sangat cantik, sang lelaki sudah melihat, sudah puas. Kenapa? Terlalu cantik, tidak butuh dia melihat kepada yang lainnya. Tapi Allah berikan banyak bidadari. Kenapa menundukkan qasiratut tarf, menundukkan pandangan? Maksudnya menundukkan pandangan suami mereka karena saking cantiknya bidadari. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, para bidadari menundukkan pandangan mereka. Bidadari tersebut tidak pernah melihat lelaki lain. Mereka fokus kepada suaminya. Mereka tidak pernah membandingkan suaminya dengan
lelaki lain. Tidak pernah kecintaannya terfokuskan buat suaminya. Memang dia diciptakan untuk melayani sang suami, sehingga pada pandangannya terfokus kepada suaminya. Seakan-akan dia tidak pernah melihat lelaki yang lain. Jadilah suaminya yang tertampan dalam pandangannya. Sungguh sedih seorang suami jika istrinya berkata, "Mas, kamu kok tidak secakap si fulan? Mas, kamu," betapa sakit hati seorang suami tatkala istrinya membandingkan suaminya dengan suami apa orang lain. Sama, istri juga sakit hati kalau suaminya membandingkan dia dengan wanita yang lain. Bidadari tidak pernah membandingkan suaminya dengan yang lain. Fokus dia melayani apa? Suaminya. Demikian akhlaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga di antara akhlak bidadari, hurum maqsuratun fil khiyam. Para bidadari senantiasa terpingit dalam kemah-kemah. Mereka selalu menanti kedatangan suami mereka. Tidak keluar kecuali dengan izin apa suami mereka. Kapan suami mereka pulang, pasti mendapati para bidadari siap melayani sang suami. Tidak seperti wanita dunia. Bagaimanapun, terkadang tidak siap melayani suaminya. Ada seorang wanita mau didatangi oleh suaminya, ternyata dia sedang datang bulan. Ada seorang wanita mau didatangi oleh suaminya, terkadang dia sedang silaturahmi ke rumah bapaknya, di rumah nggak ada istrinya. Terkadang dia mau datangi istrinya, ternyata istrinya lagi ngerumpi sama tetangga. Ternyata mau datang istrinya lagi jalan-jalan di mall. Ya. Terkadang dia mau datang istrinya lagi sakit. Terkadang dia datang istrinya nggak sakit, nggak lagi ke mall, lagi sehat, tidak haid, lagi di rumah, tapi tidak berhasrat. Adapun wanita surga senantiasa siap melayani apa? Suaminya. Saya rasa sampai di sini saja ya.